Welcome back to Siput Hutan. Oke, jadi hari ini kita siapkan otot kita ya, karena kita akan berdebat sengit. Ini adalah klarifikasi dari Siput Hutan. Kayak yes so, ya. Skill junkies sama adrenalin junkies. Ini kayak anu ya, apa itu namanya? Sama-sama Arsi kan ya. Berarti kayak itu loh, kubunya siapa itu? Black Panther itu loh. Kan ada sama sepupunya berantem ya. Apa yang diberantemkan? Ya, yang diberantemkan itu adalah sebuah Arsi yang akan muncul sesaat lagi. Penasaran Arsinya? Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Ini adalah RC yang pedagang habis. Ya, jadi pedagang habis itu kalau ditanyain stoknya ada nggak? Jawabnya apa? Loh, kalau pedagang habis itu stoknya ada nggak? Ada, masih kan? Masih Michigan. Ya, maksudnya masih kan? Ini adalah Michigan dari ROC Hobby atau yang bisa kita sebut dengan FMS. Ya, kita buka aja. Oke, yang pertama kali kita dapatkan adalah buku panduannya. Yang kedua adalah deskripsi RC-nya. Ini loh. RC yang gagah berani, super ganteng, very satisfying. Kalau kalian lihat, what inside ya, peperangan itu ya dimulai dari tulisan ini. Bukan tulisan masihkan nih, tapi ini 1.10 scale. Ini diperdebatkan sengit oleh kubu yang skill abis ya, sama yang adrenalin abis ya. Jadi gini, Siput yang mana? Siput itu general ya. Mbok ajak main skill ya kita bisa, mbok ajak main hardcore atau ekstrim ya siapa takut, bener nggak? Mbok ajak main trailingan expedition, ayo aja. All in, jadi kita itu sembako ya. Kalau orang Surabaya bilang ya, harus ada di setiap esensi. Kalau dijadiin plesetan, sembarang kolu. Sembarang kolu itu semua mau gitu loh ya. Jadi ya begitulah. Buku petunjuknya kita lihat dulu ya, coba kita perhati-hatikan ya. Apa yang istimewa dari buku petunjuk ini? Buku petunjuk ini itu menjelaskan dengan detail pakai bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Cina. Yang paling membagongkan, waduh membagongkan itu ini loh, tulisan ini ya. Length 546. Jadi panjangnya 546. 546 550. Ya, overall bisa diambil poin per 10, iya. Per 9 sekian buat orang yang ekstrim, iya. Lebar 274, height itu tinggi 282, wheelbase 330. Lah ini mulai jadi masalah. Ground clearance 82, approach angle 68. Approach angle itu ini. Ini. Nanti saya tunjukin. Depart angle 47. Depart itu nanti belakangnya. Saya tunjukin juga. Jangan dibaca lama-lama nanti bukunya, karena kalau kita baca bukunya lama-lama kita jadi tambah pinter. Fresh from the look, ya. Oh ini loh. Kalau kamu mau lihat, bisa kelihatan jelas gak ini? Nah ini loh, approach, departure, everything clear in that point. Kita buka, ini kayak mimpi loh, udah dateng barangnya. Wow. Siapakah Sultan pertama yang akan memilikinya? Ya, Sultan-Sultan Siput Hutan dipanggil itu. Nggak bisa. Ini bukanya, karena saya dulu kerja di toko elektronik ya, jadi paham buka gini-gini. Loh, alah ya. Ada styrofoam. Ya. Kotak ini jangan dibuang. Ya, kotak ini kalau dibuat bawa es krim enak ini. Es krimmu nggak gampang meleleh ya. Ini kotaknya cukup keren. FMS itu juara lah. Terus ini gimana bukanya ini? Ini ngunci. Oh ini open. Open guys. Ada engselnya. What inside the box? Bukan pretty impressive ya. Ini highly impressive. Pertama, kursi. Kursinya dibedol satuan. Ya. Yang paling city mewah ya. Kursi ini tuh ya. Tak miringin gini jelas ya. Kursinya empuk. Rubber, ya bisa dibuka atau enggak bisa.
bisa dikupas atau enggak bisa loh ini loh. Jadi kursinya pakai silikon guys, sob silikon sob. Pretty, ya bukan pretty ya, amazing banget ini. Jadi kita masukin lagi. Oke, lanjut. Setelah itu ban dan velg. Kita nggak pernah tahu speknya dia ini apa. Bannya plastik, bannya karet, velg bedlocknya plastik, tidak dilem dengan tipe vented, ya vent alias vented ya. Bisa dibilang ada lubangnya. Tire kompon menggunakan Proline Hyrax ya, tapi ini bukan Proline Hyrax ya. Gripnya medium hard ya. So far bagus sekali. Ukuran roda dia adalah 120. Lalu dia juga dapat screw sama ring. Saya nggak tahu ini buat apa ya. Tapi dia dapat speedometer ya. Ini Imperial. Tahu Imperial? MPH mile-milean itu loh. Jadi kalau beli di Sipututan ya, langsung sama video editor dibuatkan yang metrik ya. Terus kita cetakin ya, ketemunya KMH ya. Penting itu. Oke, ini lanjut kursi kedua ya. Dia dapat 2 kursi. Terus kita ini tulisannya itu loh, bukan RTR loh, tulisannya ready set gitu. Isinya apa ya, kita belum tahu ini. Jadi ada baiknya ini difoto dulu ya. Jadi kalau packing nanti biar bisa mengetahui. Aduh, mengetahui ya. Ada yang nelpon saya. Biarin dulu dah. Duh. Sudah ditelepon. Siapa yang nelpon ini? Dang. Halo. Siap. Sorry tadi gua telepon balik nggak bisa om. Memanggil. Oh memanggil. Oh iya. Enggak, cuman mau nunjukin ini loh. Mobil siapa lagi tuh? Saya udah lihat iklannya situ di Tokopedia pada bermunculan. Loh, ini adalah mobil RC Adventure terpanas di Indonesia karena ya itu tadi ukurannya gak jelas. Jadi orang-orang itu pada berantem. Speknya itu memang bagus ini mobil om. Belum tahu, baru buka. Belum ada yang punya loh ini. Percaya orang baru kok, saya kemarin ngeliat sekilas muncul di Tokped saya tuh yang jual. Kalau di sini ya Heli Antois. Betul. Galaxy Corner. Betul. Corner Bekasi. Betul. 5 juta XXX lah harganya. Iya betul. Cuman karena dia kasih keterangannya pakai bahasa Inggris, ya saya juga bingung juga. Speknya bagus banget itu. Loh ya kita belum tahu ini speknya apa. Makanya sama Sipututan hari ini Bagus soalnya bodinya ya. di unboxing. Benar-benar Jeep. Wah itu kasih stiker Jurassic Park bagus itu di pintunya itu. Ini lebih bagus kalau dikasih stiker 4x4 berkasih RC Club ini ya. Bukan kan yang dibuat main film Jurassic Park itu mobilnya om. Jadi itulah sob. Sambil telepon sama pengacaunya Sipututan ini ya. Kita lanjutin unboxing kita kali ini. Jadi ini adalah mobilnya ya. Mobil ini wheelbase tadi berapa? 340. Jadi wheelbase 340. Apa yang menjadi perdebatan sama orang-orang ya? Yang menjadi perdebatan sama orang-orang itu adalah mobil ini kebesaran ya. Mobil ini kebesaran. Ambillah contoh, ini adalah mobil Jeep ya, yang supposed to be dia kan 2 pintu. Ya, 2 pintu kan. Kalau disandingin sama Rubicon 4 pintu, ukurannya itu compare apple to apple-nya sama dan bahkan dia lebih besar. Itu yang bikin dunia RC Adventure berdebat keras karena mobil ini kebesaran. Totally saya setuju sama tim yang suka skill antusias ya, skill jangkis. Mobil ini kebesaran, saya setuju. Tetapi semua itu kan diciptakan ya dengan pertimbangan yang cukup matang dan cukup masak. Ini coba kita pasang kursinya aja. Pinjam kursinya dong. Oh, nggak bisa dipasang. Pertimbangan yang cukup jelas. Pertimbangan yang cukup jelas itu begini. FMS ingin menghadirkan nuansa baru bermain RC Adventure hard body mungkin ya. Ya karena hard body. Dengan looks yang begitu
umum unik ya. Karena apa? Karena dia itu classy, penyegaran ya atas dunia perhardbodyan yang selalu Rubicon ya. Dia kasih model baru, modelnya dibesarin, tetapi skalanya agak meleset ya. Kenapa kok skalanya agak meleset? Kalau dikecilin lagi, mungkin RC ini agak nggak enak dibuat main. RC ini lebih tepat diberi ukuran 1:8. Kalau diukur matrik 1:7 3/4. Tetapi ya RC ini bisa dibuat main dengan 1/10 lainnya. Mobil ini nggak license, tetapi detailnya keren banget. Ada beberapa poin yang benar dibangun di mobil ini ya. Yang pertama, kap mesin bisa dibuka, terus mesin di depan, jadi enjoy the game ya. Ini enak banget dibuat main. Dan placing baterai juga di depan, ya jadi ini enak banget. Untuk ESC sama receiver, ESC receiver terpisah, dia pakai 1040 Hobbywings fabric ya. Seperti RGT, seperti Freeman ya. Dan dia juga sampai mikirin cantolan ini, Bestie. Ini keren sih ya. Minusnya cuma satu. Ini ada slotnya juga. Jadi nggak terbalik, lepas bro. Jadi cakep ya. Oke. Dinamonya 35T 550. Servonya pakai servo 1/10 ya. Receivernya pakai flash kayu terpisah dari ISC. Dengan ukuran clearance segini, mobil ini itu dibekali dengan over fender yang cukup menarik ya. Over fendernya itu skill banget ya. Mobil ini tinggal diceperin dikit, sudah cakep meliuk-liuk. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan semua pintu dan engsel yang bisa dioperasikan. Yang pertama, engsel kap mesin ya. Yang kedua, engsel pintu. Dan yang ketiga, pintu belakang. Pintu belakang ini bukanya gimana? Pintu belakang ini bukanya begini, sobatku. Ini RC kok bagus sekali tuh ya. Oh Tuhan. Interiornya Yahut sekali ya, perfectly wow banget. Ya, untuk dunia perhardbodyan bisa dibilang juara lah ya. Semua engsel bisa dibuka, Besti. Jadi wis ini keren banget lah. Ini wis luar biasa badai ini. Ya tutup, ya ditutup, ya enak semua, plek ya. Cuman satu pantangannya jangan dibanting RC ini ya. Jadi kalau main itu, ini bisa membuat braking my RC kita jadi lebih greget. Engsel terakhir yang bisa dibuka adalah engsel bagian sini ya. Ini bisa dibuka untuk tidur. Tetapi saya belum tahu cara membuka hoodnya ini bagaimana ya. Kanvas topnya dia ini bagaimana cara membukanya. Saya belum tahu. Di sini tidak ada cara membuka. Di buku petunjuk ada cara membukanya mungkin. Ini juga saya tidak paham membukanya bagaimana. Jadi nanti akan coba kita buka untuk kita tunjukin ke kalian ya. Cara membuka RC ini bagaimana. Cara bukanya tidak ada screw loh. Jadi dibuka manual bisa. Belum ada yang punya bro. Oke lah, jadi intinya kap mesin ini, ini jendela ini ya, windshield ini bisa turun juga. Kita akan lanjut ke bagian sasis. Seperti ini bisa kita lihat sasisnya. Sasisnya ini punya bentuk yang cukup unik ya. Axial, mirip axial tapi beda. Dia menggunakan kanal C yang cukup tebal ya, FMS oke lah ya kalau bikin kayak gini-gini. Terus di bagian depan, unfortunately, dia tidak menggunakan panhard. Ya, dia tidak menggunakan panhard. Saya belum melihat kehadiran sosok panhard di sini. Perlu pakai panhard atau enggak? Enggak sih ya, karena linknya ini fix banget. Dia pakai 4 link. Tapi kalau seharusnya ya servo atas itu, ya harusnya ada panhard gitu loh, biar lengkap gitu loh. Ya. Inilah yang terjadi ketika perusahaan RC Adventure ini break the rule ya. Jadi ya agak repot kalau dimasukin ke area kompetisi ya. Tetapi rule is a rule, production is production ya. Production itu sudah pasti menggunakan research and development yang baik ya. Sekelas FMS harusnya sudah bagus. Oke. Kopel two piece ya, masih pakai kopel plastik, tapi end to end-nya dan bolnya semua pakai metal. Di sini link depan dan link belakang menggunakan link besar ya, sama dia dikasih
black finish. Skok pakai skok ukuran 90. Soft rebound. Sok depan sama sok belakang berbeda kerapatan pil. Ya. Sok depan kelihatannya lebih lembut daripada sok belakang yang kelihatannya lebih keras karena jumlah pirnya itu yang depan lebih banyak dan rapat. Biasanya itu smooth ya. Kalau belakang ini agak hard karena dia ada kickback. Ya, minusnya adalah dia pakai skok yang totally harus kita upgrade ya karena skoknya ini pakai plastik semua jadi ya agak repot ya. Untuk gardan depan dan belakang skid plate menggunakan plastik, tetapi kalau kalian lihat di detail sini semua plastik ada seratnya, jadi ini adalah reinforced plastik ya, tentu saja plastik ini kuat. Gardan yang dipakai sama dia adalah bonggol tengah ketemu bonggol tengah. Bonggol itu apa ini? Ini bonggol tengah ketemu bonggol tengah, dan ini menggunakan single transfer case. Transfer case-nya cukup bagus sekali ya kalau saya lihat dari samping. Transfer case ini bisa mengikuti kontur bodi dengan baik ya. Tipis dan desain couple-nya ini menurut saya keren banget. Jadi dia menggunakan couple tengah yang sudah besi. Untuk material plastik angka 1 sampai 10 nilainya berapa? Nilainya 8 ya. Rapi tetapi tidak terlalu rapi. Nah, ini bingung ya. Ya, masih ada beberapa yang harus kita rapiin ya, seperti bagian-bagian plastik-plastik ini kita harus rapiin. Tetapi plastik ini adalah reinforced ya, jadi memang plastik yang kuat untuk dibuat main RC Adventure. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan inner fender ya, jadi inner fendernya sudah built-in dengan hard body. Inner fender ini nempel sama hard body-nya, dan mobil ini sudah tertutup dengan baik. Untuk berat dari RC, akhirnya kita punya timbangan ya. Mana timbangan kita ya? Jadi yang harus ditimbang kursinya harus 2 ini. Sama ini. Sama ban serep lah ya. Kan di belakang ada tire hanger ya, jadi ban serep. Remote nggak usah ditimbang. Kita tarik dulu timbangan kita. Tarik bro, tarik. Terus kita timbang dia. 33,71 ya, kita akan abadikan 33,73 sekarang. Berubah lagi nggak kamu? Yang bener loh kamu. Dah, berubah lagi 3374. Ya nearby itulah. Jadi 3374. Terima kasih atas timbangannya. Pro dan kontra ya. Pro dan kontra. RC ini menurut saya nilainya 9. Menurut saya 9. RC ini hadir dengan harga yang tidak cukup mahal ya. Dia sudah dapat remote ya, meskipun Fly Sky ya. Di sini dia pakai 4 channel ya. Ini adalah remote basic dari RC Adventure. Remote ini cukup enak ya, cukup enak. Dan remote ini bisa dibilang cukup baik. Pro dan kontra di sini kalau saya lihat ya. Kontra dulu apa pro dulu? Kontra lah ya. Kita jelek-jelekin dulu. Kontranya adalah Anda akan kesulitan mencari figur, action figure ya. Jadi action figure ini menurut saya agak sulit karena kita harus cari yang ukurannya 19 cm. Kenapa? Karena kalau dikasih yang 17 cm, ada action figure nganggur di situ. Action figure yang biasa kita pakai itu action figure 17 cm ya. Ini ya action figurnya ya. Nah, ini 16 cm, 17 cm, 17 lah kalau kita ukur ya. Oke, masuk kategori 16 cm atau 17 cm. Ini kebetulan figurnya sutradara kita dulu kan agak pendek. Oke, pakai figur saya aja kayaknya. Jadi figur yang kita pakai ini adalah figur abaikan tangannya yang diambil Mas Hafid secara paksa ya. Figur ini memang satu ukuran ya. Ini 108, ini 18 cm, ini 17 cm. Ya, anggap saja figurnya tuh 18 cm. Kenapa kok kita cari figur yang seukuran? Ya karena kita nggak mau figur itu istilahnya ya, figur itu kebesaran atau kekecilan ya. Jadi kalau kita asumsikan diri kita tingginya masing-masing saya 180 cm dan figur kita ini 18 cm ya berarti kan clear ini adalah 1/10 dari bagian tubuh saya. Ini figur 18 cm ditaruh di sini ya. Ini kayaknya too small ya. Bener nggak? Ketika ditaruh di kursi pun, didudukin di kursi ya, didudukin di kursi, jadinya kayak gini. Ini kayak anak saya jemput sekolah ya, modelnya gini. Iya, too small. Kita butuh
sesuatu yang lebih besar dari ukuran figur ini. Nah, itu sendiri yang bisa menjawab bahwa menurut pendapat saya, RC ini nggak 1/10. Umumnya RC itu adalah 1/9 ke 1/10 ya. Anggap aja 1/10 lah. Nah, kalau masuk ke Rubicon kita itu kan masih pas gitu loh ya. Jadi ya di sini hal yang paling menurut saya kontra adalah ukuran dari RC-nya sendiri. Jadi, unfortunately, action figure kalian harus 19 atau 20 cm. Bisa masuk nggak ke RC ini? Bisa ya, jadi bisa masuk. Kalau pakai Arnold Schwarzenegger, kayaknya masuk. Cuman Arnold di mana kita nggak tahu sekarang ya. Tertimbun di belakangnya. Jadi mungkin pakai si Arnold cukup ya, tapi ya gitu. Tetap agak agak apa itu namanya? Kebesaran jatuhnya ketika kita buat main bersama teman-teman 1/10 ya. Apa yang membuat ini kebesaran? Sebenarnya membuat kebesaran itu adalah karena kita sendiri punya punya mindset. Kalau mobil ini tuh kecil ya, karena kita tahu mobil ini sebenarnya harusnya itu kecil. Jadi ya agak sukar ya. Bahkan mungkin kalaupun ada Arnold pun kalau menurut saya kurang besar. Ini lebih cocok dengan action figure Barbie 1/6. Ketika kita hadirkan karakter Barbie masuk ke dalam mobil ini, terus main dengan action figure 1/10 atau RC 1/10 dengan action figurnya, maka di situ akan terjadi tingginya beda banget gitu loh ya. Tingginya akan beda banget. Jadi di situ akan jadi masalah ketika RC ini terlihat. Solusinya gimana? Jangan main sama 1/10. Ya nggak gitulah. Solusinya ya kalau memang mau main scale banget ya, segera bentuk divisi 4x4 lover mobilnya ini semua. Jadi sama lah ya. Jadi solusinya gimana ya, main aja, jangan dipikirin. Karena begitu kalian mainkan, ya it's just a fun gitu loh. Tapi kalau memang dikasih Barbie di dalamnya pas, dan begitu dikasih Barbie, orang itu akan realize kalau, wih, ini mobilnya harusnya besar karena action figurnya besar. Bisa bayangin nggak kayak film-film yang tuh ya, yang manusia sama dewa, yang dewanya gede-gede itu? Ya seperti itu. Karena ya memang perlu diakui ya bahwa karakter Ivan Siputhutan ini ya, kalau di dalam kehidupan nyata mau buka kap mesin ganti oli itu aja ya wis nggak manusiawi ya. Ini kayak anak umur 5 tahun ini di depan mobil ya. Itu adalah dukanya ya. Itu adalah dukanya. Agak berat kalau kita ngomong di situ ya, karena ya kita butuh orang yang bodoh amat gitu loh. Kenapa ini jadi terjadi? Karena ya ukuran yang memang sama dia sudah diperhitungkan masa-masa ya sebelum RC ini diproduksi ya. Kenapa kok harus segini sih? Kenapa gitu loh? Jawabannya adalah ukuran RC segini ya 1/10 itu adalah ukuran RC yang bisa dimainkan dengan nyaman dan enak, seru ketika kita masuk ke dalam area trail run. Jadi kalau kalian suka lari ya, yang di dalam gunung, bukit-bukit ya, kalian bisa crawlingan, CR-an, country road di daerah seperti itu ya. Kalian juga bisa menghadapi sebuah obstacle yang cukup menantang dengan ukuran wheelbase segini ya. Approach angle tadi di sini, depart angle di sini, ini sudah perfect banget menurut saya. Yang membuat agak bingung itu adalah ketika memasukkan action figure ya, karena sekali lagi ya RC nggak ada action figure itu agak aneh sih kalau menurut saya ya. Jadi agak kurang ya kalau di foto nggak ada orangnya, itu menurut saya agak kurang. Jadi ya di situ poinnya. Oke, pro dan kontra sudah kita sampaikan. Sekarang kita mau ngobrolin yang lebih teknis, yaitu remote. Di sini pakai 4 baterai ya, pinjam baterai. Kita akan coba mobil ini maju mundur di atas meja. Kita pakai baterai 2200 dulu coba ya. Apakah 2200 3S ini cukup masuk ke dalam sini? Karena perakiraan saya baterai yang dipakai seharusnya bisa cukup ya. Baterai 2S 2200 pas banget ya di baterai tray-nya. Langsung kita tancepin, remote kita kasih baterai, kita nyalain anak ini. Biasain remote nyala dulu ya, baru RC-nya.
lampunya keren abis. Ya. I don't know it's realistic or not. Kayaknya nggak realistik. Steeringnya harus kita reverse, belok kanan, belok kiri. Terus steering DR masih bisa kita mentokin. Ada bunyi yang janggal ya. Ada bunyi yang janggal nggak? Bunyi servonya berisik ya. Karena ada satu servo di dalam bodinya ya, yang bisa menggerakkan setirnya. Ya. Belok kiri ya, kiri. Belok kanan, belok kiri, kanan, kiri, kanan. Suruh beloknya agak cepatan dikit ya. Buat kamu yang pengen setirnya belok-belok, mobil ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaanmu, ya. Wih, ini kalau jatuh seru, bos. Pansnya oke ya. Fiturnya tidak ada differential on off, tidak ada transmission, channel 4 kosong, channel 3. Sampai saat ini saya masih menemukan kekosongan di channel-channel ini. Inilah yang ditawarkan dari FMS itu sendiri. Jadi fix lampu belakangnya nggak bisa nyala karena ya nggak ada lampunya, belum dipasang. Jadi ya kita harus pasang lampu ya untuk anak yang satu ini. Jadi ini adalah Iron Man klasik ya, yang masih itu loh, tumpuk-tumpukan itu loh. Jadi ya tidak ada fitur yang ditawarkan. Bisa nggak di-upgrade fiturnya? Bisa. Jadi upgrade masih cukup karena menariknya RC ini pakai beberapa part 1/10 ya. Jadi kita masih bisa combine dia dengan part-part aksial, tapi ya harus ada DIY sedikit, harus ada edit-edit sedikit. Dipasang brushless fusion bisa atau enggak? Bisa banget. Saran kami ya dipasang brushless. Kenapa? Karena biar baterainya irit, apa-apa yang bisa dipasang ya kurang lebih lampu masih bisa kita pasang, kita tambahin. Diberi aksentuatif modern menurut saya keren, karena mobil ini kan mau nggak mau looks-nya sudah ekstrim ya. Jadi ya kasih kayak lampu sorot kotak-kotak GRC gitu, bagus banget. Terus kalau pengen lebih mewah lagi, ini bisa kalian anodize pakai chrome ya, itu jadi lebih baik. Atau kalian potongkan plat stainless, pasti jauh lebih baik. Untuk winch di bagian depan ada tempatnya ya sob, jadi kalian taruh winch di sini juga cukup bagus. Ketika bermain dengan RC ini, yang perlu diperhatikan ya menurut saya harus ada winch, karena ini udah enak banget dibuat adventure ya, dibuat obstacle ini enak banget. Jadi ini adalah bukan mobil daily driver yang nggak bisa apa-apa ya. Jadi mobil ini pun bisa ikut wrecking my RC kita seperti biasa. Masalahnya cuma satu, tega atau enggak gitu ya. Kamu tega nggak? Harusnya ya tega-tega aja lah ya. Ini kalau dikasih nak fusion, enak banget ini. Kayaknya bisa kita pakai ya. Top lah kalau menurut saya. Body ini oke banget. Sudah kita bicarain tadi ke kiri ke kanan pro dan kontranya ya. Jadi buat kalian semua yang adrenalin oriented ya, yang suka barbar gitu ya, ini cocok buat kalian. Ya pertimbangannya adalah yang tadi sudah saya sampaikan. RC ini cakep banget. Jadi buat kalian yang suka detail ya, RC ini detail banget ya. Mulai dari steering, servo di setir ya, itu bisa belok. Menurut saya ini wow banget ya. Terlepas dari ukuran ya, ukurannya ya ini yang harus kita garis bawain, karena ukurannya ya memang agak besar, lebih ke arah 1:6 sampai 1:7. Overall ini yang bisa kita bagi di FMS kali ini. Layak beli atau enggak? Menurut saya ini adalah kit yang layak banget untuk dimiliki. Kenapa ya? Karena memang bagus banget. Jadi hampir dari semua aspeknya dia itu terpenuhi. Saya ya pengen lihat ini kebuka. Seperti netizen juga pengen banget itu kalau bisa dibuka. Iya, aku ya pengen sob. Tapi bagaimana sob? Bagus banget ya, ya keren banget. Layak punya lah pokoknya. Jadi no debat kalau kalian tanya ke saya ya, layak punya atau enggak, pengen atau enggak,
si Pututan bakal punya atau enggak? Jawabannya iya, kita bakal punya. Karena ya memang bagus ya. Cuman ya itu tadi loh, kalau dipakai breaking ketemu teman-teman itu kayak agak gimana gitu ya. Karena action figurnya gede sendiri gitu loh. Winch-nya pakai capo, keren sob. Sumpah keren sob. Jiwa motifnya sudah meronta-ronta. Bumper depan belakang nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Telepon Pujo Asmoro ya. Langsung di fittingin jadi pakai metal semua. Lalu kita lanjut breaking. Jadi ya keren. 3 kilo cukup ideal untuk breaking. Berat beban di depan semua. Untuk skok enak pernya ya. Cuman harus diganti pakai yang absorbernya bagus ya, karena ini plastik semua jadi absorbernya agak kurang. Untuk travel juga cukup baik, untuk negatif saya juga bisa bilang cukup baik. Jadi overall buat kalian semua yang udah nonton, this FMS are very recommended. Jangan melihat kekurangan sebagai kekurangan, jangan tamak atas kelebihan. Waduh. Quote of the day. Mobil ini skillnya bagus banget ya. Ukurannya, maksudnya detailnya itu luar biasa baik. Action figure pun masih bisa kita pakai. Dan dengan wheelbase sekian, kita juga masih bisa gabung dengan teman-teman ukuran 1/10. Cuman jangan turunin action figurnya. Nanti kelihatan aneh. Action figurnya duduk manis saja di dalam mobil ya. Selebihnya tidak ada masalah. Jadi bagus banget dengan harga yang murah menurut saya ya. Untuk body seperti ini menurut saya worth it banget. Ya, pro dan kontra atas RC itu sudah kita sampaikan seperti itu ya. Kalau kalian ada yang nanya, itu harusnya ada transmission, itu harusnya ada differential on off, itu harusnya ada dick, itu harusnya ada overdrive. Jangan pernah beli RC, bikin aja. Betul nggak? Ya, karena semua RC kan bisa di custom. Ya, bikin aja Vanquish, bikin aja Traxxas, basicnya ini, cari body FMS, pasang, mainkan. Nah, seperti itu. Ya, karena ya itulah yang diputuskan oleh pabrik untuk menekan harga. Bukan menekan ya, mengunci harga di ring harga yang pas dan pantas menurut mereka ya. Overall, kesimpulan saya, ini adalah Capo KW. Replika Capo lah ya. Jadi tulisan di judulnya nanti FMS RC Replika Capo. Nah, buat kalian semua yang suka ukuran Capo, this will be sweet for you ya. Karena pas banget. Ini kalau disandingin sama Capo Samurai ya, itu cocok banget. Oke lah kalau menurut saya. Untuk cat nggak perlu di repainting, ini sudah cakep banget ya. Kalau mau tampilan lebih garang, tipsnya fender ini loh. Di stiker hitam dong. Udah totally awesome. Oke sob, jadi inilah dia RC yang penuh perdebatan sengit di dunia RC Adventure akhir-akhir ini. Sudah kita hadirkan buat kalian sebuah line up terbaru dari FMS yang cukup seru banget menurut kita ya. Build materinya bagus, detailnya dapat, ya ukurannya yang tadi menuai pro dan kontra. Terlepas dari itu, kalau ditanya ke kita layak buat main, buat siksa, buat ajar-ajaran, buat foto-fotoan, ini layak banget. Jadi kesimpulannya, si Pututan recommended RC karena ya memang RC yang bagus. Buat kalian semua yang cari RC, langsung hubungin kita, DM kita di Instagram untuk fast respon. Ya, kita tersedia di semua marketplace. Tapi pastiin kalian DM dulu biar nggak salah link dan salah beli. Beli nggak masalah, yang penting tanya dulu. Kenapa? Karena jangan sampai salah beli. Ya, salah beli itu menyakitkan. Cukup kita aja yang sudah sering salah beli. Buat kalian semua, jangan salah beli. Sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment untuk tanya apapun. Your every single question will be answered. Terima kasih and bye-bye.